Oke, halo guys, bertemu lagi bersama saya aku Teta. Jadi kali ini kita akan membahaskan tentang apa yang terjadi mirisnya gadis-gadis yang akan dipenjara karena masalah cowok yang lagi bikin bermasalah karena ingin setubuh atau gimana. Ya ini bakal nostalgia sih yang terjadi gara-gara cowok-cowok lelak kan apa tuh maksudnya genit ya, masa disuruh pengen suruh ajak dia makan ngapain gitu ya, kayak agak rasa malu deh. Nah jadi di sini gue udah nemuin artikel yang agak sedikit risau sih sama para cowok-cowok tua ini, tapi gue nggak pernah mikirin orang-orang negatif ke cewek sih, soal gue pernah gue mikirin apa yang terjadi sekarang ya. Jadi nggak tahu apa yang terjadi, kalian bisa baca di captionnya di sini atau kalian bisa baca di bawah televisi, aku akan berikan linknya di situ. Oke, di sini ya, gadis remaja terancam penjara seumur hidup karena bunuh pria yang mau memperkosanya. Wih, udah gila tuh orang-orang yang zaman sekarang, udah kayak orang kejahatan tuh loh. Itu masalahnya cuy. Oke, that's so weird bro. Oke, gue coba aja dulu ya. Seorang gadis berusia 16 tahun diamankan pihak Flores Timur Tengah Selatan atas tuduhan telah melakukan pembunuhan terhadap seorang pria berinisial NB. Dasar tua-tua ngapain coba disuruh perkosa dengan cewek berusia 16 tahun, astaga. Woi, dia masih muda loh, gimana ya? Oke, lanjut lagi. MB yang merupakan warga desa Kualing, kecamatan Kualing, sebelumnya ditemukan tewas di hutan oleh seorang warga. Bagaimana bisa coba? Dari penyelidikan, kayak gitu lah ngomongnya. Dah lanjut lagi. Maaf ya typo. Yang dilakukan polisi setelah meminta keterangan beberapa saksi. Akhirnya diketahui NB tewas oleh gadis tersebut. Mungkin cewek itu dia nggak mau ngelakuin itu dan terpaksa dia nolong cowok itu yang tua akan jatuh ke jurang. Ya mungkin bisa jadi sih, kalau di hutan tuh ada tempat jurang, ada sampai lorong bawah sampai jatuh kemana. Wah, itu udah sampai udah gila sih. Dan cewek pun udah terasa apa ya, apa ya namanya, histeris ya. Mungkin itu sih yang diperbesarkan gara-gara itu. Makanya si cewek yang muda ini dia masih ketakutan histeris itu gara-gara mereka bunuh itu. Itu yang sampai traumanya udah nggak bisa hilangin gara-gara itu, gara-gara cowok itu. Emang rasa emang gak ngerti gua. Oke, kita lanjut lagi. Sementara itu saat dilakukan pemeriksaan terhadap gadis di bawah umur itu, terungkap fakta bahwa NB terpaksa dibunuh oleh gadis tersebut. Oh, dimanfaatin apa coba para cewek sama cowok tua kayak gimana ya? Akan terpaksa sih jadinya nih, gara-gara cowok itu yang bikin berbawa masalah. Padahal si gadis remaja ini dia nggak salah apa-apa. Mereka udah nyelamatin dirinya sendiri, tapi malah di penjara. Itu mustahil. Oke, terungkap fakta bahwa NB, ya benar sih, cowok itu kan maksudnya itu kan NB terpaksa dibunuh oleh gadis tersebut lantaran MB memaksa sang gadis untuk mau bersebut tubuh. Bagaimana maksudnya? Untuk mau bersetubuh dengannya. Menurut pengakuan sang gadis peristiwa itu bermula ketika gadis tersebut bertemu NB di hutan ketika sedang mencari kayu. Saat itu NB mengajaknya untuk melakukan hubungan badan.
Aduh, laki-laki gede ini emang rese cok. Gila lo ya, lo sampai perkosa kayak gitu udah bikin jadi ngacau lo. Otakmu kemana sih? Lo otaknya dari mana? Lo pikir dari mana? Lo mau semu mulu ya? Ya salah. Namun gadis itu ditolak. Ya itu emang kenyataan sih. Itu cewek tuh emang terlalu suka sensitif itu. Maka dia nggak mau megang-megang ke siapapun orang yang nggak dikenal. Itu emang rasa sih. Yang lanjut lagi, karena ditolak NB merasa kesel kepada gadis itu dan mencoba memaksa sang gadis. Setelah itu NB juga memukulnya. Kekerasan nih kayaknya nih, anjir. Kelakuan. Tidak terima dengan perlakuan pria itu, sang gadis pun melakukan perlawanan sehingga keduanya terlibat perkelahian yang akhirnya membuat NB tewas. Oke, udah diselamatin sih oleh perempuan atau bisanya gadis remaja. Ya masih di bawah umur, itu kasihan banget loh. Jangan sampai kalau kalian pikir mau pengen setubuh atau seksual atau pengen pacaran sama langsung orang gak dikenal, no, jangan lakuin ini. Parah cok. Orang gak kenal itu disuruh ngapain coba? Disuruh mau cium-ciuman, seks lah, apalah. Kurang ajar tuh cowok-cowok yang udah tua gitu. Pas saya suruh lakuin itu. Ingat, think positif, oke? Jangan mikir aneh-aneh, tolong. Setelah itu sang gadis pun pergi meninggalkan MB tergeletak di hutan. Dari peristiwa itu, gadis tersebut terancam dijerat pasal 340 KUHP sub pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup dan minimal 25 tahun penjara. Saat ini kasusnya sedang ditangani dah pihak kepolisian Timur Tengah Selatan atau disingkatnya Provinsi NTT. Kasus ini juga mendapat sorotan dari Mabes Polri. Polri akan menangani kasus pembunuhan tersebut secara humanis dan proporsional. Jadi gitu aja sih pembahasan yang gue omongin tentang berita ini. Jadi kenapa bisa begini? Masa cewek di penjara ya? Padahal dia bisa nyelamatin sendiri. Cewek yang utama yang bisa selamatin kau soalnya dia masih muda. Itu yang konyol sih anjir. Sumpah udah gila tuh. Cowok-cowok emang gatel gitu. Masa udah dilawan mau dipaksa atau gimana? Ya jadinya malah gadisnya yang kena penjara. Astaga. Waktu itu udah ada orang yang udah diselamatin dirinya sendiri, tapi ada yang penjara. Ya itu yang bikin aneh peraturan itu. Kok gitu ya? Nih, coba kalian cek di komentar di sini ya. Sampai gini. Salah hukum lawa. Ya mungkin agak kesel sih kelakuan yang terjadi sekarang. Emang rasa sih. Nih ada lanjutan komentar di bawah nih. Keadilan macam apa ini? Melindungi kehormatan di penjara. Ya habis pikir. Ini emang habis gak ada perlawanan dosa ke polisi. Polisi buat apa sih mau melindungi tapi malah penjara? Ini nggak bisa dibiarkan cuy. Wanita ini emang udah merasa menangis lihat kejadian ini soal dibunuh tuh, dibunuh pria gitu. Ya agak meresahkan sih, tiada pembelaan kayak gini. Gak sampai ini baca di komentar, hilang sudah kepercayaan terhadap hukum Indonesia. Ya emang gini sih, emang terjadi parah nih peraturan sekarang udah gak guna lagi, dan hukumnya udah semakin kuat, semakin ketat, semakin pembelaannya terus tidak ada bener para cowok atau cewek, tapi belum tahu lah ada kasusnya dan motifnya seperti apa gitu. Tapi ya
Gua rasa terharu banget sih gara-gara cewek di sini udah diselamatin. Ya maksudnya kalau diselamatin tuh biar diamanin tuh loh. Mungkin opini ku ya begini, yang bener gini, kalau si gadis remaja ini dia ingin menghindari cowok tua yang ingin disentuh ataupun bersetubuhan dengan dia, tapi dia sudah dihindarin apa-apa tapi malah dipukul, tapi terus berlawan secara bertubi-tubi atau mati-matian, sampai dia sekarang malah didorong ke jurang. Tapi kenapa nggak harus lari gitu ya? Tapi masalahnya cewek kan gampang lelah gitu, cewek aja susah lari, sedangkan cowok yang mesum cabul gitu dia larinya nggak kayak gitu motifnya, cok. Padahal si cewek muda itu dia ngapain kesana, cok, ke hutan, terus ada ngambil kayu, terus ada orang-orang gak dikenal, dia sendiri ke sana, dia langsung cari orang yang mesti gimana ya, cewek sendirian di mata-matain di belakang orang, yang di belakang itu ada cowok yang jadi pelakunya itu. Jadi subjektifnya kayak gitu. Ini emang konyol sih kelakuan cowok-cowok yang agak negatif. Kalau aku sebagai orang MB, masa aku disuruh mau ngesek dia? Kalau gue jangan, aku nggak mau lakuin ini. Kalau di tempat lain atau orang tua kayak gimana, lu sedih gak sih? Udah sejauh ini kau lakuin ini, terus pendidikanmu udah hancur. Itu udah paling konyol sih menurut tuh. Aku nggak ngerti maksudnya gini, cowok-cowok yang masih tua yang masih ngincer cewek muda yang lagi pengen musuh, tolong jangan lakuin ini sekali-sekali ya, atau enggak peraturan ini bakal kesel gara-gara pas didorong ke jurang gitu. Tapi ini cukup yang kehadiran sih secara kebesaran yang benar-benar ada, karena cewek ini udah bisa diselamatkan kemanapun. Padahal coba tanya, kok di penjara sih? Nah, coba kalau tanya orang tuanya dari korban gadis itu, nah gimana rasa reaksinya orang tua ya? Padahal dia nangis, tapi dia diselamatin, tapi dia ingin cerita kejadian apa yang terjadi dari gara-gara pelaku itu. Ya ceritain aja dulu, jangan sampai langsung di penjara, kan itu heran, cok, sumpah. Gua nggak tahu peraturannya malah dipenjarakan tuh sampai ya seumur hidup. Aku nggak bisa ngomong apa lagi ya. Sorry, aku nggak bisa ngomong apa lagi, dan itu aja yang ku kasih tahu ke kalian sama opiniku. Tapi kalau opiniku salah, ya ku nggak bela kemanapun atau apa yang terjadi cowok atau cewek. Itu pun hasil dari insiden tersebut. Semoga aja jangan sampai pikirkan hal yang seperti yang di video ini atau kejadian kasus yang sama. Tolong perbaiki sifatmu terhadap cewek-cewek yang masih polos ataupun cantik, ya terserah. Mau gimana pun, tolong bersifatlah yang baik, jangan lakuin yang semacam mesum. Tolong. Oke, itu aja kali ini. Kalau gitu, mohon dimaafkan atas apa kata-kata yang kulakukan dengan membahaskan topik opini yang kalian berikan selama ini. Tapi ya maklumin aja,
Jangan sampai marah-marah. Kalau untuk kalian baper, kalian bisa aku cek komentar kalian. Hati-hati ya, tolong. Oke, kalau itu sampai ketemu lagi. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan juga follow Instagram dan Twitter. Oke, kalau gitu gue akan akhirin. Sampai ketemu lagi di see you next time. Bye bye.